selamat pagi. Jumpa kembali di bulan Juni, minggu kedua, saudara, di tahun 2020. Nggak terasa kita sudah hampir menginjak bulan ketiga kita berjumpa. Tapi dalam Tuhan kita berjumpa terus di dalam roh dan kebenaran. Nah, hari ini, saudara, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Mahatap Syauta di Dayakolot. Kembali kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan melalui ibadah minggu Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia di Dayakolot. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ya Ralama Syakaramata Syikiralamaya. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih, sungguh indah dan dahsyat. Kira lama ya. Haleluya, Kau sembah. Terima kasih Tuhan. Oh, Allah yang indah, Allah yang dahsyat. Haleluya. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pagi hari ini Tuhan, ibadah pagi Tuhan, dan Kau lawan setiap jemaat, setiap siapa saja yang mendengarkan. Berdoa dalam nama Yesus agar bertambah hari, kami bertambah kuat di dalam Tuhan, karena dasar yang Engkau letakkan yaitu kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Baik, selamat pagi saudara. Hari ini adalah minggu kedua di bulan Juni. Saya bersyukur tetap masih bisa melayani dalam keadaan COVID-19 ini ya. Baik, kita belajar sekarang terus. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, sehebat apapun kita di dalam Tuhan, kalau kita memberi kesempatan kepada iblis, itu akan sia-sia. Nah, hal berikutnya adalah kita akan melihat apa yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan, saudara. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saudara perhatiin dengan baik, buka telinga rohani saudara. Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ini firman Tuhan. Alkitab mencatat demikian, 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab ini bermanfaat saudara untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan. Nah, kalau kemarin kita jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, hari ini kita lanjutkan, kita harus mengerti saudara tentang Alkitab yang kita punya, yang sering kali kita pegang, mungkin kita simpan di lemari, mungkin setahun sekali kita baca atau tiap hari kita baca. Persoalannya kita harus mengerti betul Alkitab ini berfungsi untuk apa, gunanya untuk apa. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16 menyatakan demikian.
Alkitab dikatakan gini, segala tulisan atau Alkitab saudara yang diilham Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Yang pertama. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, seringkali Alkitab hanya dipakai buat nyerang orang. Kadang-kadang kalau saya melihat prakteknya, seringkali Alkitab hanya dikirim agar kelihatan nih gua rohani, nih gua rohani nih, ya, nih firmannya bagus nih, ayat emas. Kadang-kadang disebut orang nih ayat emas saya. Terus yang lain ayat apa dong? Nah, pagi hari ini saya ingin ajarkan pada saudara bagaimana kita bisa memanfaatkan firman Tuhan. Artinya kita bisa hidup, kita bisa terlindungi oleh firman Tuhan. Karena nanti akan terlihat saudara di dalam akhir zaman atau begini. Manusia itu dilihat benar atau tidaknya adalah ketika dia dalam tekanan. Akan teruji. Kalau dia dalam tekanan, dia tetap berpegang pada firman Kristus, itulah manusianya Allah. Tapi manusia yang tidak di dalam Tuhan, sudah masuk dalam tekanan, dia akan segera murtad. Dan dia segera akan meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan, diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Ya, ayat 16 saya ulangi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk pertama mengajar. Sudah perhatiin. Makanya penting sekali baca firman Tuhan, bukan banyaknya ayat, tetapi saudara mulai menyimak, merenungkan, saudara terus saudara tanya apakah saudara sudah lakukan. Nah, ini ajar. Kan Yesus bilang gini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kita lihat Matius terakhir ya, saudara. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Sehingga kita tidak tua di dalam, maksudnya gini, tidak tua di dalam gereja, tetapi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Ayat 19 sudah perhatiin, Matius 28 ayat 19 dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka apa? Melakukan, saudara. Ayat yang ke-19, ayat 20 dikatakan begini, dan ajarlah mereka apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi perintah Tuhan jelas, bukan hanya merenungkan, tetapi melakukan. Nah, saya ingin ajarkan pada jemaat yang terkasih adalah bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini akhir-akhir kehidupan seperti akhir zaman, manusia-manusia akhir zaman, sehingga saudara harus berhati-hati terhadap pergaulan, berhati-hati terhadap saudara dengan siapa saudara bertukar pikiran. Nah, di sini jelaskan saudara ayat 17, 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Makanya iman itu timbul dalam penganiayaan, saudara. Kenapa? Karena kita bisa ngetes itu orang di dalam Tuhan atau tidak ketika dia dalam tekanan, dalam kesulitan. Apakah dia tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak, berarti selama ini firman Tuhan tidak menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Firman Tuhan tidak menjadi Allah dalam hidupnya, tetapi masih terus Allahnya adalah dianya sendiri. Nah, ini sudah harus perhatiin. Jadi kenapa saya bagikan demikian temanya? Karena kita akan baca tentang apa? Manusia pada akhir zaman di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Temanya dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Begini katanya. Ayat pertama, 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai.
suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, perhatiin ini yang baik, saudara, ayat yang ke-5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat 7, sudah ini garis bawah ayat 7, ya, dikatakan begini, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Ya, saya ingin tegaskan pada saudara jemaat yang terkasih, kalau memang itu saudara, mari saudara belajar kita seperti Tuhan, bertobatlah. Selalu ingin diajar, tetapi saudara, ayat yang ke-7 dikatakan tadi, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Saya seringkali dalam berbagai pertemuan dikatakan, mari kita ini harus takut pada Tuhan. Mari kalau kita ibadah on time, tapi selalu terlambat, ya. Mari kita berdoa, tapi selalu nggak pernah berdoa. Mari kita baca firman Tuhan, tapi selalu kita lupa baca firman Tuhan. Ya, mari kita saya kirim WA, mari kita saudara mulai belajar respon, tetapi selalu tidak pernah. Nah ini saudara, saya ingin ingatkan pada Anda semua jemaat yang terkasih bahwa tindakan itu akan terlihat. Lebih kuat tindakan daripada pengetahuan. Jadi percuma saudara punya pengetahuan, tapi tindakannya ada. Karena Tuhan Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan. Nah, jadi keadaan manusia akhir zaman begitu dikuasai oleh nafsu mereka, sehingga yang walaupun selalu ingin diajar, ada beberapa orang saya temui selalu ingin gereja. Ketika saya bilang, kenapa pengen gereja? Ya rindu kita pengen ketemu, jumpa dengan teman-teman. Jadi kerinduannya hanya ketemu dengan teman-teman. Tapi saya melihat kehidupannya jauh dari hubungannya dengan Tuhan. Dia memungkiri kekuatannya. Sehingga apa yang terjadi? Sia-sia hidup di dalam Tuhan yang seperti demikian. Jadi orang Kristen adalah gaya hidup Kristus, saudara. Pegang gaya hidup Kristus yang sejati ini. Ya, kembali ke dalam ayat tadi, 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat ya untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi kalau kita nggak pernah jumpa begini, saudara baca firman Tuhan, saudara harus baca, saudara harus berdoa, minta Tuhan Yesus bukakan kebenaran, biarkan Roh Kudus menjamah hidup saudara. Misalnya tentang berdoa saja. Nah, sudah berdoa? Doa Bapa kami masih ingat ya, dalam Matius 6. Nah, berdoalah demikian. Tapi kebanyakan orang disuruh berdoa demikian, berdoanya kemana-mana. Ya, dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, seringkali kita melenceng, kita tidak mau berdoa. Pertanyaannya kepada saudara, kehendak Tuhan tidak kalau saudara tidak berdoa? Kan bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan enggak kalau saudara tidak bertekun? Kan bukan kehendak Tuhan. Nah, di situ Alkitab ditulis di sini menjelaskan untuk memperbaiki kelakuan. Makanya hanya orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saja yang bisa berubah, yang bisa mengalami pertumbuhan, bahkan menghasilkan buah yang benar. Ya, walaupun saudara tekun di dalam ibadah, dikatakan di dalam Alkitab, yang walaupun ya, selalu ingin diajar, tetapi tidak pernah berhasil menerima kebenarannya. Makanya dijelaskan hati-hati dalam keadaan manusia akhir zaman. Saudara udah kelihatan kan? 2 Timotius 3 ayat 1 berkata begini, ketahuilah bahwa pada hari akhir akan datang masa sukar. Sekarang ini udah sukar, saudara.
Manusia akan mencintai dirinya, menjadi hamba uang, ya korupsi lah, ya semua dihalalkan demi untuk apa? Dirinya sendiri ya. Mereka selalu membual, menyombongkan diri, fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Nah, ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Nah, Alkitab berkata pergaulan buruk merusakan kebiasaan yang baik. Jadi saudara, cara bergaul pun Alkitab sudah ajarkan. Ada pakemnya saudara. Ada aturannya tuh dengan jelas dikasih tahu. Kalau ketemu dengan orang-orang demikian, kau jangan bergaul. Ya, kau kalau ngomong saya cinta Tuhan, tapi kalau saudara tidak menerapkan firman Tuhan ini setiap hari, engkau percuma ngomong cinta Tuhan, tidak ada gunanya. Ya, malah saudara semakin buruk kelihatannya di mata Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ajarkan pada saudara, mari kita belajar ikuti firman Tuhan, lakukan yang Tuhan katakan. Ya, jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita tuh sebetulnya sedang mau memperlengkapi diri kita dan di dalam nanti kalau menghadapi masa sukar. Bukankah anak dari kecil dididik sama orang tua, diajarin untuk makan, ya, disuapin untuk makan, sehingga mereka nanti satu kali sudah besar mereka bisa makan sendiri. Diajarin gosok gigi. Pada mulanya kan anak-anak kalau diajarin gosok gigi coba marah-marah nangis. Tapi setelah nanti sudah sudah gede, mereka sudah mengerti perlu sikat gigi tiap pagi, mereka pasti sikat gigi. Untuk apa? Agar gigi mereka kuat, bisa menelan makanan. Nah, mungkin gigi rohani kita kurang kuat, jadi kita tidak bisa memakan makanan rohani yang kuat karena tidak pernah digosok. Kita biarkan manusia lama kita melingkupi kehidupan kita, sehingga hari-hari semakin hari gigi rohani saudara makin ompong sehingga makanannya selalu bubur dan terus-terusan nggak pernah lulus. Kalau orang di TK terus sekolahnya. Ini firman Tuhan pagi hari ini. Saya lebih banyak mengajarkan kepada jemaat yang terkasih adalah praktek firman Tuhan. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi dengan ayat emas. Nggak usah terlalu terjebak dengan ayat-ayat yang emas indah. Memang itu firman Tuhan bagus. Tapi percuma kalau kita hanya bisa kirim-kirim sama orang ayat emas. Kita percuma bisa ingat-ingat ayat emas tanpa kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Jadi hal yang pertama sederhana adalah saudara harus ketahui Alkitab ini akan memperbaiki kelakuan saudara, akan mengajar saudara, akan menunjukkan kesalahan kita, saudara. Ini seperti cermin firman Tuhan, sehingga semakin kita membaca, semakin kita tahu diri kita sebetulnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Ya, karena dulu pun saya demikian, saya merasa saya sudah gereja, saya sudah dibaptis, saya pikir saya sudah masuk surga, tapi ternyata sudah ada banyak perkara yang jahat yang telah saya lakukan. Sehingga saya mulai bertobat dan Tuhan ampuni saya. Dan saya mulai ambil bagian dalam pelayanan gereja. Saya mulai ikut bantu bermain musik. Saya ikut beres-beres kursi gereja. Saya bantu ngundang orang datang ke gereja. Untuk apa saudara? Sebetulnya untuk memperlengkapi diri saya. Sehingga manusia rohani saya bertambah hari bertambah kuat di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara, saya teruskan ayatnya. 2 Timotius 3 ayat yang ke 7 tadi dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ayat 8, sama seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa, demikian juga mereka yang menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi orang yang beribadah dengan yang gak beribadah sungguh-sungguh akan kelihatan kebodohannya, saudara. Kebodohan itu di dalam Matius 7 bicara orang yang dengar firman Tuhan, tapi mereka tidak mampu melakukan firman Tuhan. Karena apa? Mereka punya hati yang sombong.
Orang yang sombong sudah seperti iblis ya, Lucifer. Tidak pernah bisa diajar, tidak pernah mau mendengarkan nasihat, ya. Sukanya melawan, suka berkhianat, suka menjelekkan orang, saudara. Nah, ini pagi hari ini saya ajar buat jemaat yang terkasih, mari dengan kasih Kristus saya ajarkan saudara, mari saudara buka firman Tuhan, ya. Sudah jelas dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kekuatan, untuk mendidik di dalam kebenaran. Jadi kalau saudara mau dididik dalam kebenaran, baca firman Tuhan, lakukan. Harus lengkap. Baca firman Tuhan, tuntun dengan pertanyaan, dosa apakah yang dinyatakan firman Tuhan kepada saya? Ini saudara langkahnya. Yang kedua adalah berkat apa yang saya terima. Dan setelah itu mari kita praktekkan setiap hari. Kalau Tuhan bilang suruh berdoa, ya berdoa. Ya, suruh mengampuni, ya ampuni saja, nggak usah banyak pikir-pikir, saudara. Karena kita akan diperlengkapi makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, saya tidak perpanjang, tapi saya berharap saudara di dalam Tuhan, saudara mengalami terobosan dengan ajaran firman Tuhan untuk melakukan. Saya kasih tahu sekali lagi, kalau saya ngajar, saya kasih tahu bukan untuk diingat saja, tetapi yang paling penting saudara lakukan kebenaran firman Tuhan agar hidup saudara mengalami janji-janji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, minggu kedua di bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, keluarga Pak Simon Karmoyanan, Ibu Sri Tuhan, berdoa juga buat keluarga Andri Tuhan, Desi Tuhan, berdoa juga buat keluarga Joan, Shalom, Jojo dan adiknya Tuhan, berdoa juga buat keluarga Exal Tuhan, campur tangan dalam nama Yesus. Bahkan jemaat yang lain Tuhan, Inan juga jamaah dalam nama Yesus, lawat Tuhan satu persatu di mereka Tuhan, agar makin hari mereka makin tahu bahwa Allah senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih memberkati keluarga kami juga Tuhan, istri kami berkati pekerjaan usahanya, anak kami Clement yang di Jerman berkati, anak kami Maria Yosi juga berkati, cucu kami juga Tuhan, berkati Marsha, berkati juga Tuhan, anak kami Elia Tuhan, berkati kami semua, sehatkan akan hamba-Mu pribadi Tuhan. Jauh daripada sempurna, tapi hamba selalu mau belajar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami, pulihkan Indonesia, bahkan pulihkan seluruh dunia Tuhan, sehingga hari-hari bisa mengalami Tuhan kembali kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tetangga kami, kiri kanan berkati kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, amin.